Yani adalah seorang gadis asal Jawa Timur yang sedang menjalani kuliah di Yogyakarta. Selama di Jogja, ia tinggal di rumah indekos bersama dua kawannya, Wati dan Nur. Mereka kuliah di universitas yang sama dengan Yani. Suatu hari, Yani mengalami menstruasi. Layaknya seorang wanita, Yani memakai pembalut sekali pakai. Saat mengganti pembalut yang baru, Yani selalu membuang pembalutnya yang masih ada darahnya di tempat sampah tanpa mencucinya terlebih dahulu. Yani hanya membungkus pembalut bekasnya dengan kantong plastik hitam dan dimasukkan ke tempat sampah yang diletakkan di depan kamar indekosnya. Teman-temannya selalu menasihati Yani agar mencuci pembalutnya terlebih dahulu sebelum dibuang. Tetapi Yani selalu mengabaikan nasihatnya dan tetap pada kebiasaannya. Menurutnya, pembalut bekas tak perlu dicuci meskipun darah masih ada di pembalutnya. Suatu malam, Wati terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari depan kamar indekosnya. Karena penasaran, Wati mengintip dari jendela. Ia terkejut melihat sosok bayangan hitam besar sedang mengais-ngais tempat sampah di depan kamar indekos. Seketika Wati ketakutan melihat pemandangan itu. Ia menutup gorden jendela dan berusaha tidur kembali dengan perasaan ketakutan. Paginya saat semuanya bangun tidur, Wati menceritakan kejadian semalam pada Nur. Nur menduga bahwa makhluk semalam adalah hantu yang suka makan darah bekas pembalut. Mereka pun menceritakan kejadian semalam kepada Yani sebagai peringatan, supaya Yani mau mencuci pembalutnya sebelum dibuang. Namun peringatan itu tak diindahkan Yani. Menurut Yani, kejadian semalam hanyalah halusinasi Wati saja, karena Wati tidak bisa tidur. Wati sangat kesal melihat respon Yani yang seolah-olah Wati berbohong untuk menakut-nakuti Yani. Malam berikutnya tiba. Wati dan Nur tak bisa tidur malam itu. Mereka sedang menunggu kedatangan makhluk itu untuk membuktikan kepada Yani bahwa apa yang diceritakan Wati adalah benar. Ketika jam 11 malam, terdengar lagi suara berisik dari depan kamar mereka. Wati dan Nur mengintip dari jendela kamarnya. Mereka menyaksikan sosok hitam besar berbulu lebat dengan mata merah sedang menjilati pembalut bekas. Nur segera membangunkan Yani agar Yani bangun dan melihat sendiri kejadian menyeramkan itu. Yani pun bangun sambil mengucek matanya. Dia menuju jendela. Alangkah kagetnya Yani melihat kejadian tersebut. Seolah sadar sedang diintip, makhluk menyeramkan itu menoleh ke arah jendela dan segera menghilang. Mereka pun kembali tidur dengan perasaan takut. Setelah kejadian tersebut, Yani pun mencuci pembalutnya sebelum dibuang. Hari-hari telah berlalu. Mereka tak lagi mendengar suara berisik dari luar ketika malam. Tapi hal aneh terjadi pada Yani. Suatu hari saat hendak berangkat kuliah, Yani mengalami nyeri pada perutnya yang menyebabkan Yani terbaring lemas. Perut Yani semakin sakit menyebabkan Yani mengerang kesakitan. Wati dan Nur segera memanggil ibu kos. Saat sampai di kamar, mereka terkejut melihat kejadian yang tak terduga pada Yani. Mereka melihat Yani sedang menjilati pembalutnya yang berlumuran darah. Bahkan spray yang di atas kasurnya penuh darah haid Yani. "Ya Allah Yani," teriak Wati dan Nur. "Aku lapar, aku mau darah lagi." Suara berat keluar dari mulut Yani. Ibu kos berusaha menyadarkan Yani. "Istighfar Yani, sadar nak," ucap ibu kos sambil menangis. Wati pun memiliki ide untuk menelpon dosen mereka untuk membantu mereka. Dosen mereka terkenal bisa meruqyah. "Pak Rafiq, saya minta tolong Pak. Ada yang gak beres sama Yani Pak. Tolong Bapak segera ke kosan kami Pak." Tak lama kemudian Pak Rafiq datang. "Cepat ambilkan segelas air putih," pinta Pak Rafiq. Ibu kos memberikan segelas air kepada Pak Rafiq. Mulut Pak Rafiq nampak komat kamit membaca doa-doa pada air tersebut.
lalu menyemburkan air tersebut ke badan Yani yang tengah berteriak. Yani mengerang kesakitan. Suara yang keluar terdengar berat seperti suara laki-laki. "Aku mau darah. Aku lapar. Keluar kamu dari badan anak ini," bentak Pak Rofik. "Tidak, aku suka anak ini karena dia yang menyediakanku darah setiap malam," ucap sosok yang merasuki tubuh Yani. Pak Rofik pun kemudian meletakkan kedua jari ke perut Yani, kemudian menarik jarinya sampai ke ulu hati Yani. Yani mengerang kesakitan dan akhirnya dia pun tak sadarkan diri. "Cepat hubungi orang tua Yani, karena dia nggak bisa tinggal di sini lagi." Nur yang asalnya tetangga Yani pun menelpon orang tua Yani. Dia menceritakan kondisi Yani. Tapi respon orang tua Yani seperti tak menghiraukan Yani. Mereka menganggap Yani hanyalah kecapean saja. Nur pun mematikan telepon dengan perasaan kecewa. "Bagaimana ini? Orang tua Yani kayak nggak percaya," ucap Nur. "Ya sudah, biar saya saja yang menelpon. Saya juga nggak mau ada kejadian menyeramkan seperti ini lagi di kosan saya," ucap ibu kos. Nur pun segera memberikan nomor telepon orang tua Yani kepada ibu kos. "Halo, dengan bapaknya Yani ya? Saya Indri, ibu kosnya Yani. Tolong Pak, anak Bapak segera kondisinya memprihatinkan. Saya mohon Bapak segera datang ke sini untuk menjemput anak Bapak. Kalau bisa hari ini ya Pak, jangan ditunda-tunda lagi, karena saya nggak mau ada kejadian yang nggak di kosan saya." Sembari menunggu orang tua Yani datang, Wati dan Nur menemani Yani yang terbaring lemah. "Yan, makanlah dulu, dari pagi kamu belum makan loh," ucap Wati membujuk. "Perutku sakit banget, Ti. Aduh," ucap Yani sambil menangis kesakitan. Nur pun datang membawa semangkuk bubur. Ia pun berusaha menyuapi bubur pada Yani, tapi Yani malah memuntahkan bubur tersebut. Wati dan Nur menangis melihat kondisi teman mereka. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi pada Yani. Darah keluar deras dari rok Yani. Tak disangka, Yani kerasukan lagi. Tiba-tiba, Yani turun dari tempat tidurnya dan menjilati sprei yang berlumuran darah. Wati dan Nur syok menyaksikan peristiwa tersebut. Mereka menjerit dan menangis. "Yani, ya Allah, sadar Yani, astagfirullah." Yani masih asik menjilati darah yang ada di sprei dan di lantai hingga bersih. Tak lama, Yani pun tak sadarkan diri. Malam jam 9, akhirnya bapaknya Yani datang bersama ibunya untuk menjemput Yani. Mereka terkejut melihat kondisi Yani yang tiba-tiba berubah drastis. Tubuh Yani menghitam dan kurus. Padahal baru sehari Yani sakit dan tak makan, tapi kondisinya memprihatinkan seperti sakit sangat lama. Hari-hari pun berlalu. Tinggallah Wati dan Nur di kos berdua tanpa Yani, karena Yani sudah dijemput orang tuanya pulang. "Nur, gimana kondisi Yani sekarang?" tanya Wati. "Yani sekarang koma, Ti. Dia kayak mayat hidup, kasihan dia," ucap Nur. Tiba-tiba telepon Nur berbunyi. Ternyata itu panggilan dari bapaknya Yani. "Halo Pak, ada apa?" "Hah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya udah, Nur akan segera pulang." Nur pun mematikan telepon dengan menangis. "Ada apa Nur?" tanya Wati. "Yani, Ti, Yani meninggal," jawab Nur dengan suara gemetar. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un."